Jadi guys, gue tuh nungguin teman-teman sales ini dari jam kita tadi nyampe jam 8 kita nyampe ya. Sampai kita siap-siapin ini semua segala macam, sampai kita beliin makanan. Makan siang di luar ya, kita habisin sendiri deh akhirnya makanannya. Hampir makan gratis kalian semua guys. Kita tetap nggak ini sih, menerima sih. Iya. Ada dimasuk perut itu dimakan tuh mana mau ya. Nah, makan aja. Jangan merasa bersalah. Guys, kita kedatangan tim salesnya Rukia, tepuk tangan dong semuanya guys. Tadi saya ada tepuk tangan. Dia ada tepuk tangan tuh. Oke. Kalau nggak tepuk tangan. Yeah. Karena tanpa tim sales, bener nggak sih tanpa tim sales tuh kita nggak gajian Jo. Gila banyak. Gue tadi kenal tim sales nih emang orang-orang yang ini ya. Bener nggak sih tim sales tuh harus orang-orang yang heboh. Tapi sebelum menjawab itu, gue pengen kenalan dulu dari yang paling ujung. Mbak satu ini sampai Mas yang paling ujung sana. Silahkan kenalkan dulu. Pasti udah pada kenal nih. Kalau anak-anak klub kita pasti udah tahu siapa mereka ya. Silakan. Hai, nama gue Amanda dari divisi sales on ground. Oke, utama Amanda. Berikutnya, Nama gue Ferdi dari tim sales on ground. wih, lumayan. Kok dia nggak tepuk tangan sih? Ini 2000 nggak tangan nih. lanjut. Oke, halo, Jelas, perkenalkan nama saya Hanzala dari On Ground Sales. Wih, Andala. Kayak makin ujung makin ini ya. Oke. Silakan. Guys, kenalin saya Joel dari On Ground Sales juga. Wih. Terakhir. Halo guys, gue Java dari On Sales. Oke. Online. Oke, tangan buat Java. Nice banget nih. Guys, mau sebenarnya nih selamat datang di Nongkrong Diru kita. Nongkrong Diru kita ini adalah sebuah tayangan berfaedah lah ya. Kita itu kan nongkrong-nongkrong di komunal area Diru kita nih. Ini kan tadi pada jual-jualan unit di Diru kita. Saya kira nongkrong di komunal area ini kita. Karena kan komunal area kan tempat nongkrong banyak orang ya. Ngomong-ngomong soal nongkrong, kalian tuh menganggap tongkrongan tuh penting gak sih? Dari Coba ibu kita yang menjawab. dari buka sini. Kita ya nongkrong sih. Penting sih. Oke. Anak sales tuh harus anak nongkrong gak sih? Mungkin gak sih anak sales tuh anak yang introvert? Mungkin gak? Mungkin. Mungkin. Bisa kayak gitu? Bisa. Ada. No? Nggak, lu introvert Jo? Enggak itu. Dapat. Ya, dapat introvert. Oh, anak banyak online. Iya. Kayak online. Dia kalau on ground Enggak mungkin. Jarang sih. jarang. Pernah nggak sih? Pernah ya? Enggak mungkin aja. Nggak ada sih Nggak tim ada sih. dari komunitas kita. Nggak ada ya? Enggak ada. Ada sih, cuma bentar dan dong gitu. Enggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Ada sih mas yang Surabaya. Udah nggak usah di sini. Oke. Tapi menurut kalian tadi kan sempat bilang mungkin tempat lain ya. Mungkin kayak di gitu makanya nggak laku, maksudnya itu kan makanya kan apa apa karena orang-orang introvert itu kah gitu apa sebenarnya kalau orang introvert bisa nggak sih survive di sales, bisa atau enggak? Orang iso. Nggak bisa. Ada yang bilang bisa nggak dari kalian? Bisa sih menurut gue. Tapi kalau dia online sih, Ya kalau on ground. oh nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Samsak nggak bisa. Nggak ada kesempatan sama sekali kalau orang introvert. Kesempatan ada. Kesempatan ada. Bertahannya nggak tahu. Iya. Oke. Lulus nggak dia probation? Oke. Guys, lanjut ngomong-ngomong soal sales. Kalian ini sales tuh mencari tenan atau mencari itu sih tenan sih sebenarnya? Gue lupa deh. Tenan ya? Mencari uang. Mencari uang. Iya. Mencari tenan lah ya. Iya mencari tenan. Nah, ceritain dong soal kisah kalian mencari tenan Rukita yang paling unik. Unik dulu nih. Yang unik dulu. Dimulai dari Dava deh. Kira udah asik on ground dulu nggak sih? Oh boleh dari Joel ke Zala ke Ferdi ke Amanda. Ini nyarinya ya? Atau pengalaman pas dia Pengalaman bersama tenan lah yang kayak lu lagi pitching terus bilang boleh. Nggak tahu. Ya yang unik lah pokoknya yang aneh banget yang nggak normalnya sales jualan deh dari Joel. Apa ya? Itu yang tenannya cuma mau kalau sama lu doang. Oh iya betul. Iya. Tapi ini ceritanya dia udah almarhum lagi. Hah? Serius tuh baru Tenan mati. meninggal tenan. Iya beneran. Jadi tuh ada tuh tenan nih cerita ya sedikit.
Ini udah almarhum nih, maaf banget nih. Ya. Enak gue ceritanya. Ya nggak apa-apa, khusus nggak enak dah lu. Jadi itu sebenarnya dia kan sebenarnya rules-nya itu kebetulan dia tuh dari online sales dulu. Oke. Nah, itu kan dilempar ke lapangan, kita yang di lapangan tuh handle. Nah itu rada aneh sih, jadi dia keliling ke seluruh tempat yang dia inginkan. Oke. Jakarta Selatan. Dan nggak tahu kenapa kan memang kalau di lapangan kan face to face tuh, jadi kan kita langsung ketemu dia, terus dia interest dengan ngobrol kita di lapangan. Kan harusnya kan di saat seperti itu tuh pembayaran kan ada payment tuh, paymentnya tuh harusnya dengan sales online lagi. Tapi dia unik kayak, saya suka banget nih di unit ini, tapi saya nggak mau bayar, nggak sama mas. Maksudnya gimana? Maksudnya nggak bayar sama kamu tuh maksudnya? Harusnya di handle sama tim. Di handle sama gue, nggak sama online. Oh, oke. Terus ada juga yang kayak misalnya jualannya di jalanan gitu, pas lagi jogging, ngobrol. Sebenarnya kan malu nggak malu ya, harus tebel muka. Ya harus tebel muka sih emang. Jadi kalau yang jogging diajakin ngobrol. Oh iya. Iya, ditanyain udah ngekos di mana. Bener. Pengalaman sini sih, Bang Manda. Bang Manda, oke. Pukul lo ya, jangan di sini dong. Oke. Jadi sebenarnya kalau nggak terlalu ini jago sih, cuman si Manda lebih keren lagi. Kalau ya unik sih, maksudnya di jalanan kita ketemu orang, entah kegiatannya apa aja, bisa jadi dia lagi jogging, lagi nongkrong, kan juga harus ekspresi kita pas pertama kali ketemu kan harus ramah lingkungan lah. Tiba-tiba datang, siapa nih perampok nih, badan gede misalnya kayak gitu kan. Ya sebenarnya uniknya itu aja sih, maksudnya kita halalin segala cara, tapi yang buat orang si calon tenant nyaman sih. Oh, oke. Tapi akhirnya lu handle pembayarannya segala macam. Yang itu kebetulan kemarin si almarhum itu cewek cowok ya? Cowok. Nah, itu gue bingung tuh kenapa tuh. Oke. Zala, ada cerita apa yang unik? Kalau unik sih waktu itu dapat tenan dari luar negeri ya dia. Oke. Kita udah kontak-kontakan. Dia tertarik sama satu unit di kita, unit apartemen. Nah terus janjian lah. Dia tuh nggak, kalau di kita kan biasanya prosesnya di form, bayar baru bisa tempatin langsung kan. Iya. Nah tapi dia ini maunya lihat dulu unitnya langsung dia bayar di hari itu juga. Nah udah janjian dia terbang dari US sekitar jam berapa gitu, jam 9. Nah janjian sama gue tuh ngomongnya jam 11 doang. Nah gue nggak tahu kalau jam 11 malam. Gue udah berangkat nungguin dari jam 11 pagi. Akhirnya dia ngechat jam 11 itu aku konfirmasi lagi, katanya aku jadinya malam karena baru landingnya malam gitu. Itu sih karena pekerjaan paling malam sih yang gue kerjain. Itu akhirnya malam banget jadinya. Setengah 12 malam. Di apartemen. Tapi deal. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat Nazala. Itu cuma deal banget ya. Kenapa? Tapi apartemen, kalau buat yang kalian nggak tahu, kita punya apartemen guys. Mungkin jarang diomongin ya di sosial media atau di YouTube kita juga. Ini adalah kamar pertama yang sudah dilengkapi dengan kasur, AC, lemari. Unit ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti komunal area, kebersihan, laundry. Tersedia juga kamar yang dilengkapi dengan kasur, AC, lemari, dan meja. Tapi buat yang nggak tahu, kalau kita punya apartemen di Ciputra Walk, Tamrin Residence, Bellagio, Said Rasuna, Menteng Square, Bellagio ya. Kuningan. Beverly juga kan, Royal Olive. Keren banget ya. Mostly bule sih apartemen ya. Rata-rata banyak ekspat ya. Iya. Nah ini dia nih. Nah apa nih? Legend, cerita uniknya apa ini? Dia sih. Kalau cerita unik sempet Bobo matenan. berapa kali mas jadi cerita itu Hancur rumah tangga sudah. jadi nggak bobo, nggak sempet tidur waktu itu. Bini lu jangan sampai nonton ya. Jangan ini, ntar gue yang kena. Jadi gue terbang terus. Jadi
Sempat waktu itu pas pegang area Jakarta Selatan itu kan unit cost-nya elit-elit semua. Benar. Harganya juga di atas rata-rata gaji orang di Jakarta sih biasanya. Buat area Jakarta Selatan itu kita. Yang kayak gitu biasanya tenan yang masuk juga aneh-aneh nih. Oh iya. Aneh-aneh udah. Biasa aneh-anehnya itu dalam artian bukan aneh freak atau yang lain-lain ya, tapi dia punya sifat atau kepribadian yang sedikit spesial atau mungkin ada yang agak-agak juga gitu. Mental illness gitu. Gitu kan. Itu penyakit Jaksel banget sih. Mental apa tadi? Mental illness. Gaya kan tuh. Gila aku breakdown. Mudah-mudahan begitu sih. Bener-bener kayak gitu kan. Teman-teman gue. Terus kayak misalnya mau sign kru kita, salesnya Gemini gitu kan. Nah itu Jaksel lifestyle. Terus. Jadi ada beberapa yang harus melayani tenan itu cuma pada sampai saat deal. Oke. Tapi ini kita melayani dia sampai mungkin 6 bulan ke depan atau 8 bulan ke depan. Waduh. Dan sekarang gara-gara mental illness itu. Melayaninya juga bukan melayani about kru kita. Siapa tuh? Self service. Itu bahasa kasarnya kita haruskan sedikit. Istrinya nonton self service. Nanti istrinya nonton gue yang dicap lagi Tenang. Ini akan full sensor ya. Ntar semua video 30 menit semua, nggak ada konteksnya. Oke, terus. Jadi makanya jadi kayak gitu. Beberapa kos di area Jaksel adalah yang seperti itu juga, tapi sekarang apesnya udah dipindah, dia bukan di Jaksel. Pasar Depok mahasiswa. Bos. Aduh. Nggak laku gua kalau mau mahasiswa. Takut lah, kayak diculik sama lu. Takut ya kan, kalau umur 37 ke atas masih mau kali ya. Gue mau tanya lebih dalam nih soal self service barusan. Oke. Itu kalau lu ngasih self service, apakah kayak kamarnya lu diskon tiap bulan atau gimana sih? Lebih ke tour guide private. Oh, oke, got it. Ini kamar mandi gitu. Gimana sih maksudnya? Turget apa sih anjir? Ini tempat makan. Ini bioskop. Sambil ngicip. Karena orang desa. Orang desa atau orang luar kota kan nggak tahu Jakarta gitu. Kayak ini pantai Anyer gitu. Sampai ke Anyer. Belum. Bioskopnya yang yang A20 nggak yang paling ujung? Pokoknya yang gue inget tuh yang bisa rebahan deh. Kebetulan gue nggak ngerti bioskop. Tapi yang bayarin siapa? Iya, gue nggak tahu lah, gue nggak ngerti dia yang bayarin. Oke. Gitu, ya self service pokoknya kita tuh all in bisa self service lah, nggak sampai Gila juga. Tolong ya istrinya Ferdi dilihat nih kelakuannya suaminya. Itu baru Ferdi doang. Itu baru Ferdi. Itu doang. Abis itu yang mana nih? Diam dong. Ternyata tim sales ini guys, karena mereka ini ekstrovert banget ya, jiwa-jiwa ekstrovert, bahkan kayak setelah deal sama tenan tuh masih berteman baik banget ya, sampai jalan bareng segala macam gitu ya. Oke, lanjut ke Cabe Mampang. Kok gue kayak tahu panggilan Cabe Mampang ya? Bini lu. Ya, saya sebagai Cabe Mampang. Waktu itu kan gue megang Karawaci udah lama tuh. Karawaci. Sampai sekarang ya Karawaci ya? Enggak, gue udah di Bandung sekarang. Oh ya Bandung. Nah, terus udah gitu megang Karawaci kan nih. Terus kalau lo tahu M Pavilion dekat Gracia, pokoknya gitu. Nah, gue kan suka firing di situ tuh. Terus udah gitu, kalau ada orang keluar langsung gue tawarin dulu kita tuh. Oh, oke. Gue hijack lah orangnya. Iya. 3 orang dari situ masuk ke kita. Oke. Terus habis itu gue dimaki-maki sama satpam sampai diusir. Gue nggak boleh lagi ke kawasan itu lagi. Gara-gara gue ngambilin tenannya terus. Iya, tapi kan udah keluar juga, kenapa ya? Nggak keluar, jadi baru ketika gue hijack, gue kasih brosur kita segala macem, dia pindah gitu, mau pindah. Oh, lu tuh dulu tuh gerilianya benar-benar masuk kosan orang tuh. Iya. Nyamar jadi. Iya, yang gue pernah bilang sama lo, kayak gue pernah harus cari kosan. Ujung-ujungnya lu masukin brosur-brosur ke kamar-kamar orang. Itu sih, apalagi ya? Itu sampai ada kayak poster lu kan katanya di Karawaci ya, kayak jarak 5 meter nggak boleh lewatin kosan itu ya? Nggak gitu juga.
Nggak gitu juga. Nggak gitu. Terus. Terus apa lagi ya? Ini gue karena yang sopan-sopan aja. Boleh. Yang unik-unik aja. Yang sopan-sopan aja, nggak usah yang nggak sopan-sopan. Boleh. Iya. Tapi kalau mau nggak sopan juga kita full sensor kalau kita. Oh ya udah. Terus pernah ada tenan Karawaci juga sih, tenan Karawaci. Gini ceritanya. Jadi gue dapat itu dari OLX nih tenan nih. Oke. Dari OLX kan. Kumala. Nah terus udah gitu dia mau ke Kutu Buku. Nah terus oke lah udah deal nih langsung nih. Deal langsung. Udah gitu ternyata 2 hari langsung check out. Kenapa coba? Kenapa? Ternyata dia buronan. Dia TO. Iya buronan money laundry. Polisi sampai datang ke sana. Gua sampai disuruh nemenin polisi itu. Jadi kayak dia narik duit dicek tuh di mana-mana. Kamu tahu nggak dia ini di mana? Nggak tahu Pak. Temenin saya. Gue disuruh temenin keliling-keliling. Ya banget ya. Ya akhirnya udah gitu bapaknya ternyata yang money laundry gitu kan. Anaknya masih ketinggalan di situ. Anaknya masih umur 20-an gitu lah. Terus dia bilang gini, "Mbak, saya boleh keluar nggak dari sini? Saya takut," katanya. Itu bapaknya dia yang dicari ya. Iya. Dia yang takut ya kan. Atau gue yang takut ya kan. Dibawa polisi kemana-mana. Harusnya perusahaan ini juga takut ya. Harusnya kita sebagai ini juga kenapa harus dikasih tahu di sini ya kan, jadinya lebih takut ya. Nah gitu sih. Oke. Ya kalau yang bandel-bandel ya udahlah, skip aja. Kalau Dava dari sales online, apa yang unik? Kalau gue kan basically dapat chat kan dari website ya, chat dari website masuk dari kita, gue handle tuh. Iya. Nah, sebenarnya kalau misalnya gue dari sisi ngedealin sih belum ada cerita juga. Iya. Cuman kalau misalnya ada chat-chat yang baru masuk tuh kan difilter dulu. Nah, itu suka banyak tuh ada jam atau apa gitu. Nah, itu tuh banyak banget chat-chat yang mulai dari yang nyari open BO lah, dari ngirimin video bokep, bayangin random banget ngirim video bokep. Kayak bagi dong apa? Itu tuh ada teman gue sih yang tugasnya ngefilter gitu-gitu admin kan. Nah kalau misalnya yang udah berpotensi baru gue handle gitu sih. Terus kalau misalnya dari gue sih paling nggak terlalu banyak sih, kayak mungkin gue terlalu ramah kali ya, terlalu ramah tuh chatnya kayak nawarin gue beli kopi gitu sih. Ya formal ya? Nanya alamat gitu aja sih. Oh itu aja ya. Oke. Ferdi, kalau ada tenan nanya, Mas boleh nggak sih di kosan di Rukita? Jawabannya apa? Oh ya kalau kita sih bilangnya Rukita lebih ke kos yang Enggak sih, kita nggak bolehin banget sih karena itu benar-benar gimana ya? Ini lagi. Itu melanggar norma banget sih. Oh, iya, Kita iya. nggak bisa sih kayak gitu-gitu sih. Ya kan? Rukita stay halal guys. Tepuk tangan buat Rukita dong. Ya, ingat ya. Nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Teman-teman, jangan lagi nanya ya. Iya. Tinggal sama tunangan boleh nggak? Tinggal sama pacar Iya. boleh nggak? Nggak boleh. Ngobrol kebo boleh nggak? Nggak boleh. Kalau sama istri boleh ya kan? Boleh dong sama istri. Boleh. Boleh. Tapi add-ons. Oh istri add-ons ya? Iya. Maksudnya tambah Add-ons dua ya? sih. Maksudnya 2 orang ya? Tambah satu berarti. Oh iya. Tambah add-on. Bener. Udah suami istrinya suruh bayar. Oke. Hah? Udah suami istrinya suruh bayar kan? oh tempatnya. Add-ons-nya. Kirain istri yang nyuruh bayar. Iya. Tuh guys, Rukita satu-satunya adalah kosan mungkin di Indonesia yang tidak mengakui dirinya syariah, bukan syariah, tapi memang kosan yang stay halal ya. Kita menjunjung tinggi norma-norma agama dan negara. Tepuk tangan buat Rukita sekali lagi teman-teman. Gue mau nanya ke Bang Zala, apa sih membuat lu overwhelmed dan atau kayak desperate ketika lu bekerja? Lalu kalau misalnya lu terjadi seperti itu, apa sih yang lu lakukan? Yang teman-teman ini juga boleh ngebantu jawab juga ya. No problem. Overwhelmed, tapi dari Bang Zala dulu. Kalau lagi desperate kerja gitu maksudnya ya. Kalau lagi desperate kerja tuh kalau lagi misalkan dalam kita kan ada namanya sales kan pasti ada targetnya ya. Iya. Misalkan perharinya atau berapanya. Udah lewat dari 2 hari atau sehari nggak ada deal sih, pusing gitu. Jadi kayak pasti sharing-sharing juga. Biasanya nongkrong bareng kita kan nanya-nanya, "Kak, ini gimana nih caranya gue bisa dapat deal lagi?" gitu. Sharing aja sih ke kendala-kendalanya. Oke. Itu sih paling. Ngomong-ngomong soal deal ya. Nah, gue kan nggak tahu dealan berapa dan gue nggak pengen nyebutin juga karena gue nggak tahu. Cuman let's say satu orang misalnya dealnya satu hari satu orang misalnya gitu gampangnya ya. Satu tenan satu harinya dealnya. Terus let's say Amanda udah deal 1. Dapat lagi nih leads ke dia.
terus diambil lagi padahal yang lain belum dapat. Itu kalian biasanya kayak gua oper aja deh ke Zala, gua oper aja ke Ferdi deh yang belum dapat gitu, atau gimana sih kayak gitu tuh sistemnya? Gua kurang ngerti deh. Kalau on ground sendiri itu kan kita ada unit assignment masing-masing ya. Dimana tuh on ground tuh diletakin untuk okupansi yang paling rendah. Oke. Makanya on ground ada di situ. Untuk okupansinya di bawah 70% biasanya. Dan kita itu udah punya pegangan masing-masing gitu. Jadi kayak contohnya Zala udah pegang Jakbar nih. Jadi ya udah leads-nya dia dengan dia sendiri gitu. Kita ngasih lead sendiri, nggak kayak online atau tele yang dapat dari website gitu. Jadi kita emang yang nggak kesentuh sama kita sama sekali sih. Gitu. Oke. Berarti nggak ada ya, Jo? Kayak iri-irian gitu, kayak gue belum deal kok dia udah deal banyak sih, lebihin target dia. Kenapa sih nggak bagi-bagi ke gue atau apa gitu? Itu ada nggak sih kayak semacam iri dengki? Enggak sih, karena kan kita selalu sharing ya caranya gimana bisa dapetin leads. Sebenarnya sih cari sendiri. Kita pakai beberapa platform juga untuk cari itu juga. Kalau misalnya ada kesulitan kan kita juga kalau di lapangan hijacking, hiring, pergi ke kampus, corporate dan sebagainya. Kalau ada kesusahan pasti kita sharing sih. Kalau memang misalnya selalu kita ngomong sih masing-masing rezeki ada masing-masing. Gitu sih. Tapi semua sharing ya, nggak ada satu orang yang kayak lo jadi sendiri anjing. Justru gitu. kalau stres, misalnya sama Mas Ferdi kan dia di Jakarta, Mas gimana gua ke rumah? Main dia. Oh stres ya? Iya. Ada dong pasti. Iya. Stres dong. Makanya stres main. Makanya harus nongkrong stres. Tuh, oke. Nah, pertanyaan berikutnya, paling sebel nih ada nanya gini, Kak paling sebel tuh nanya ketemu talent kayak gimana sih? Terus kalau yang paling seneng tuh kayak gimana sih? Yang seneng yang deal pasti ya. Tapi kalau yang sebel gitu, yang kayak gimana sih dari Mas Dava yang paling ujung ke Amanda? Kalau gue paling pusing nih, cerita-cerita low budget sih. Kayak 1 juta, Pak Sutri bawa mobil, Pak, pusing itu. Itu namanya chat Meshken. Lu jawab apa? Nah, gue kan mesti jawab ya. Chat Meshken. Ya gimana, gue bilang aja maaf belum ada kan saat ini, mungkin bisa hubungi kami beberapa bulan depan gitu. Ada sesuai kriteria nih. Pusing banget gue. 1 juta suami istri bawa mobil. Iya, juga suka gitu loh. Lu mau rekomendasiin kosan di daerah Binus juga nggak ada. Bener, itu suka banyak kayak gitu. Hey, jangan menikah sebelum punya duit dan buat tinggal di rumah kita, bener nggak gue? Bener, setuju gue. Udah nyusahin. Kalau paling senang ya dapat cerita yang banyak duit gitu. Bener. Jadi gampang. Iya. Kalau Joel, yang sebel, yang seneng. Kalau yang sebel kan Rukita ini ada 2 ya, yang Rukita sendiri yang full manajemen sama satu options. Biasanya kesel tuh dapat tenan yang mahasiswa baru, orang tuanya visit. Oke. Oh itu sebel banget. Kenapa? Kan boleh normal ya? Sudah full fasilitas kan ya. Nah, biasanya kalau orang tua yang nemenin mahasiswa baru nih pasti bawel. Saya pengen taruh kompor depan ini, contohnya ya taruh kompor di depan ini. Saya pengen cucian ada di sini. Saya pengen ini di take out. Saya pengen masukin ini. Emang punya lu pernah gitu nggak sih? Astaga, bener. Kayak gitu. Bener. Kalau misalnya ru option, aduh itu lebih repot lagi. Kita mesti ngechat atau koordinasi sama ownernya, boleh atau enggak. Segala itu sih paling sebel. Dan ujung-ujungnya pasti cancel sih karena saya nggak mau tinggal Rukita ribet gini, masa bawa ini aja nggak boleh. Gitu. Kalau yang senang udah pasti yang sudah pengalaman lah ngekos, jadi gampang dia ngerti. Oh misalnya paling mainin kata-kata kayak ini harganya murah ya atau enggak ini harganya mahalan ya. Iya kita kasih free laundry kok Kak kalau misalnya mau bayar hari ini, padahal laundry udah ada. Bener. Jadi cepat dia ngerti. Oh iya tambah laundry. Gitu. Iya. Oke. Sebelum kita lanjut, hey, Rukita tuh bebas ribet, lo yang ribet. Benar. Udah ada laundry, udah ada dapur, udah ada cleaning room, udah ada maksudnya udah CCTV, keamanan. Iya, CCTV, keamanan dan lain-lain. Lu mau nambah-nambahin. Iya. Lu yang ribet, ya enggak? Iya, benar. Karena Rukita tuh hassle free living, guys. Jangan lupa itu ya. Gila banget. Ini full jualan dan full sensor, jadi nggak jualan. Oke, lanjut ke Mas Dala. Oke, kalau gue sih paling sebel sama calon tenan yang banyak nanya beli enggak, berarti gitu. Wow. CLBK ya? Chat lama beli kagak. Lama beli kagak. Hampir biasa nggak sih di dunia sales apapun, mau sales baju, mau sales sepatu kayak ini baru sales nih buat ngasih ini apa sih kayak nggak jadi ya. Iya betul sih. Cuma kesal aja sih Kesal. kayak gitu, apalagi sama kayak yang tadi Kak Dava bilang kan low budget nyarinya.
Mas ada nggak yang di bawah 1 juta gitu, mau bawa hewan, mau bawa peralatan perabotan semuanya dimasukin semua gitu ke kosan. Ini mau ngekos apa mau pindah rumah, gue bilang udah lo budget gitu. Nah kalau senangnya sih sama yang budgetnya banyak terus nggak banyak tanya gitu, sekali dijelasin udah langsung yaudah Mas. Pasti udah segitu paling gitu ya. Emang gila guys, lagi-lagi judulnya aja udah anti ribet ya. Kalau lu ribet nggak usah, udah sana ke Apa? Lanjut ke Mas Ferdi. Yang nggak disuka ya. Yang sebel. Cuman satu sih, yang nawar tapi maksa. Nawar tapi maksa. Iya. Udah Oke. tahu kan kita nggak bisa ditawar. Bener. Iya kan? Dia nawar, maksa. Dikasih area yang lebih murah, nggak mau, maunya yang itu. Budgetnya A, maunya yang B. Iya. terus Iya, terus ya udah gue nggak balas. Nah, Iya. gitu. Jadi paling males sih sama yang nawar sih itu. Dan nawarnya jauh lagi apa enggak? Iya, Bisa jauh, bisa sampai 500-an kalau buat area-area. Tapi mau jauh mau dekat emang kita nggak bisa nego kan? bisa. Oh sebenarnya bisa ya, masih bisa nego ya? Kita ada diskon. Ada diskon, Oke. tapi paling diskon maksimal sekalian promosi, bayar 3 bulan cuma diskon 200.000 per bulan. Bayar 3 bulan, diskon 200.000 per bulan guys. Ya itu. Oke. Amanda yang sebel. Yang sebel ini sih udah tenan udah banyak minta, sumpah. Tenan banyak minta. Ini maksudnya udah tenan? Iya, Udah deal? Enggak chat. Oh, calon. Iya, udah banyak minta. Bener sama sih kayak Dava tadi. Iya. Sama gue benci banget sih. Kayak apa duitnya cuma 1,5 minta bawa mobil. Lah lu 1,5 bawa mobil udah siap dong aturannya buat parkir. Parkir mahal amat 300 katanya gitu. Iya. Enggak beda lagi, parkir mahal banget 300 katanya. Iya, banyak emang. Parkir di Alfamart gitu ya. 300 mau banget katanya. Gitu. Terus kayak gitu deh teran-teran deh. Akhirnya nggak deal. Akhirnya iya. Iya, tapi nggak apa lah. Kita kan menjaga ruh kita tuh emang kos. Iya, biar kayak gue ngurangin orang-orang di kita sih. Kenapa dia kayak gini-gini? Bener kayak gue bercanda. Oke, tadi kita denger cerita-cerita soal teman-teman sales ini menghadapi banyak ujian ya. Udah dari yang Kuliah Pak. selek sama tenan, dikepung, bahkan sampai ada ancaman pembunuhan, bahkan sampai keluarga lu terancam apa segala macam. Gak Oh, nggak ada gitu ya? juga. Nah, iya, sampai ya pokoknya sampai anaknya siapa ditungguin di depan sekolahnya sama calon tenan segala macam karena saking seleknya segala macam. Ternyata walaupun terlihatnya sales nih orangnya gini-gini, gila mereka menyimpan beban banget sebenarnya. Karena sales merupakan divisi yang sentral dalam keberlangsungan sebuah perusahaan, benar kan? Jadi bisa dibilang kalian ini adalah ujung tombak seujung-ujungnya kalau itu ujungnya. Jadi kalian semua aware kan, lu semua tuh ujung Tahu tombaknya banget perusahaan. sih gue kalau ujung Iya. tombaknya Terus beban gak sih menyadari hal itu? Menyadari kalau lo tuh ujung tombak perusahaan. sadar. Beban nggak? Iya, Ada beban ya? Tapi ada kebanggaan juga ya? kebanggaan. Oke. Gue beban sih sebenarnya. Kayak tiap hari harus ditanya-tanyain, check in check out kayak udah deal berapa? Kayak gitu. Iya. Kayak passion banget sih. Bener. Palan nonton nggak? Oh enggak ya. Boleh? Jangan, kita sensor. Itu ya udah, gue sih selalu menghargai siapapun yang bekerja di sebuah perusahaan ya, mau baik itu sales, baik itu tim marketing dan lain-lain, tim production segala macam. Ya saling menghargai sih. Benar. Karena mungkin di luar sini ada orang kayak ngeliat tim sales, apa sih kerjanya tawa-tawa mulu, kayak bacot banget sih orang-orangnya. Nggak ada, mereka malu nggak gajian. Gitu kan, bener nggak? Benar. Iya. Gitu. Oke. Sebelum kita tutup acara ini, gue mau main game nih, game terakhir. Namanya Pernah atau Tidak Pernah. Jadi kalian cukup jawab pernah atau tidak pernah doang, gitu ya. Dimulai dari Amanda sampai Mas Ferdi, Mas Zala, Mas Joel sampai ke Dava nanti. Contoh misalnya, pernah atau tidak pernah makan babi? Pernah lah. Iya gitu kan, misalnya kayak gitu. Oke, ini cuma ada 6 pertanyaan doang, jadi singkat aja ya. Pernah atau tidak pernah
ada calon tenan disikat sama temen? Pernah. Bete nggak sih? Oh, biasa aja? Ya mau gue makan sih. Oh. Mau makan ya? Iya mau gue makan sih. Tapi nggak ada dendam ya? Enggak sih. Karena biasa mungkin. Karena performance gue tinggi sih. Wih. Ngap. Kecuali performance lo rendah, baru mungkin lo bete banget. Iya, bete sih. Iya. Oke. Benar. Oke, pernah atau tidak pernah? Pernah atau tidak pernah? Rukita dijelek-jelekin sama calon tenan? Pernah. Sering ya? Itu kenapa? Dia pengen tinggal di Rukita, jadi calon tenan, terus tiba-tiba kok nggak jelek-jelekin? Jo, kenapa Jo? Siapa? Mas Ferdi atau siapa? Zala? Mereka. Dava deh. Jelek-jelekin ya? Iya, kenapa tuh? Gara-gara mereka udah kolot atau gimana, gaptek, mungkin proses bookingnya ribet kali bagi mereka, terus kayak ini dikit banget gini nih gitu. Jelek-jelekin lebih gitu sih, cuman mereka kan naksir banget sama kosannya, cuman prosesnya ribet, jadi kayak jadi jelek-jelekin gitu kan. Itu jujur mau juga sih gitu. Balik lagi ke ini sih, ke mereka yang suka ide sendiri. Oh, Karena oke. kita sudah ada peraturan. Iya. Ide sendiri nggak cocok sama peraturan kita jelek-jelekin. Gitu lah. Oke, guys semuanya. Emang kita ribet ya? Gila, nggak ada yang bilang ribet, lo doang. Hey. Terakhir berarti, pernah atau nggak pernah salah ngasih info tentang unit? Dari Amanda. Pernah. Salah ngasih info tuh gimana sebenarnya? Kayak ini tuh misal, Mas ini di Karawaci, Mas. Oh bener nih Karawaci, ini ada kolam renangnya ini. Pas nyampe, oh di Agresi kolam ikan gitu. Kayak gitu. Apa kayak gimana sih ke salah ngasih info tuh, Man? Ya model seperti itu. Kurang-kurang lebih kayak gitu ya? Kurang lebih kayak gitu. Lebih ke fasilitas, tapi masalah minor ya. Tapi iya minor aja sih. Minor. Orang yang nggak pernah yang Gue jelasin dia udah dapat bullying kata enggak. Pool? Dapat bullying. Oh guling. Kalau sampai kolam renang nggak mungkin ya? Enggak. Sebenarnya sih kalau sih kalau udah knowledge, cuman kan pas udah di jalan telepon kan maksa gue ngomong jelasin aja sebentar Mas. Oh seingat kita gini yang kita omongin kan. Pas ngecek bentar ya. Beda. Iya. Ini beda jauh. Minor sih. Minor, Kayak ya? misalkan ada wifi atau enggak Mas di lantai 2-nya misalkan gitu. Oh wifi-nya ternyata dia di lantai 1 2. Oh, oke. Jadinya kena tuh, ya anjir. Tapi deal. Oh dia. Deal. Tapi kalau udah Maaf, kamu dibohongi. Tapi kalau unit kita gampang ngafalinnya. Tapi kalau unit option tuh kan banyak jenis-jenisnya. Oh iya, benar. Kadang manajemennya tuh beda-beda untuk segala segi servisnya juga beda-beda. Oke. Jadi kita susah ngafalin, apalagi kita udah di mana-mana ya kan. Oke, benar. Iya kan, kita udah banyak banget kan, say. Ya. Gitu. Gila. Jadi ngafalinnya tuh susah kan, karena saking banyaknya lu kita kan di mana-mana kan. Tapi salah ngasih info, ya fatal juga sih. Untungnya minor ya guys ya, nggak sampai minor major sih. ya. Nggak sampai kayak kolam renang atau garden atau rooftop atau apa gitu-gitu ya. Ya oke. Oke guys, sekali lagi tepuk tangan dong buat tim sales yang udah mau diundang ke kita. Sekali lagi, gue mau thank you banget nih sama tim sales karena gue digaji. Karena mereka kita semua gajian ya. Ini karena mereka semua gajian ya. Tim finance sih. Iya, tim finance mau duit dari mana kalau nggak ada lu ya? Jadi ya kayak thank you banget tim sales atas semua kerja kerasnya. Gua tetap kita push tim sales ya akan mencapai target tiap harinya ya. Kita doain tim sales tiap hari mencapai target, amin ya. Amin. Oke, kalau begitu guys, sampai jumpa lagi nanti di Nongkrong di Rukita episode berikutnya. Kira-kira gue ngomongin ya, apa mau ngundang siapa ya? Ada ide nggak? Bidi. Abis itu kita tarung ya, lu berdua. Oh enggak ya, enggak. Oke, nextnya kita nggak tahu sih mengundang siapa, cuman stay tune aja di Nongkrong di Rukita di YouTube channel kita di Rukita Indonesia. Jangan lupa subscribe. Kalau suka pencet like, kalau nggak suka nggak apa, dislike juga nggak masalah sih. Ya komen juga di kolom di bawah ini kita kira-kira ngundang siapa ya? Kayaknya ngundang ini ya, Son ya, ngundang mahasiswa kali ya? UI ya? Iya. UI ya? Boleh, UI itu. Anak UI ya? Udah pada mau masuk. Udah pada mau masuk, kita undang anak-anak UI kayaknya tuh. Boleh. Di Depok tuh. Depok boleh. Yang cakep-cakep tuh banyak. Iya. Oke guys, sampai jumpa lagi nongkrong dulu kita. Bye-bye.